Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Organisasi Manajemen Perusahaan Industri yang akan menjelaskan mengenai analisis SWOT UMKM keripik tempe Amel. Next. Kelompok 5 sendiri beranggotakan diantaranya ada Saya Nita Marwati dengan NIC CP034. Saya Revita Citra Zawanda dengan NIC CP055. lalu ada Mufli Apriliansyah dengan CP074. Saya Gilbert Sinaga dengan CP 059. Saya Gistri Yanto Sitanggang dengan CP 058. Baik. Keripik tempe Amel merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang memproduksi keripik tempe. Tujuan berdirinya UMKM ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan serta menjadi salah satu produsen oleh-oleh yang unggul di Kota Malang. Untuk struktur organisasi keripik tempe Amel itu sendiri terdiri dari pemilik yaitu Bapak Solehudin, lalu manajer Ibu Sugiyati, dan 4 karyawan yang meliputi bagian produksi. Selanjutnya untuk analisis faktor internal akan dijelaskan oleh Saudari Feby. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, rekan Bukti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor internal yang dimana terdapat kekuatan dan kelemahan. Untuk yang pertama yaitu untuk faktor-faktor strategi internal kekuatannya sendiri, yaitu yang pertama memiliki produk yang berkualitas mengenai rasa keamanan dari keripik tempe itu sendiri dan memiliki bobot sebesar 0,20 untuk ratingnya 5 dan skornya 1,00 dan keterangannya karena berkualitas itu memiliki tekstur yang baik dan selalu konsisten. Lalu untuk yang kedua memiliki banyak varian rasa yang pasti membuat ketagihan. Nah, untuk varian rasanya itu terdapat 8 varian rasa. Untuk bobotnya sendiri itu 0,20, lalu ratingnya sendiri 5 dan skornya 1,00. Lalu untuk yang ketiga hubungan kerja antara pemilik UMKM dan karyawan itu hubungannya itu bisa dibilang kondusif. Lalu untuk bobotnya sendiri itu 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. Lalu untuk eh, yang keempat yaitu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan distributor. Eh, Keterangannya itu loyalitasnya berkelanjutan dan memiliki bobot sebesar 0,20, ratingnya 5, skornya 1,00, sehingga total dari bobotnya sendiri yaitu 0,75 dan skornya 3,60. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama itu memiliki kekurangan dalam tenaga kerja dan kurangnya tenaga kerja sendiri itu membuat proses produksi itu menyebabkan terdapat sedikit hambatan. Untuk bobotnya sendiri 0,10, ratingnya 1, skor pembobotannya 0,10. Lalu yang kedua itu mengenai manajemen keuangannya, karena manajemen keuangannya itu masih konvensional dan bobotnya sendiri yaitu 0,15, ratingnya 3, skor pembobotan 0,45. Sehingga untuk subtotal dari bobot weakness itu sendiri terdapat 0,25, untuk skor pembobotannya 0,55. Jadi total skor jika ditotal dengan kekuatan itu menjadi 1,00 dan 4,15. Jadi bisa dilihat bahwa faktor kekuatan yang mempunyai skor tertinggi yaitu adalah 3, yaitu produk yang berkualitas, produk memiliki banyak varian rasa, dan hubungan kerjasama yang baik dengan distributor. Begitupun ada kelemahannya. Untuk faktor kelemahannya sendiri yaitu manajemen keuangannya itu masih konvensional dengan bobot 0,15 dan ratingnya 3. Kelemahan ini dapat menjadi kendala bagi keripik tempe Amel dalam mengembangkan usahanya. Hasil dari analisis tersebut itu mencakup seluruh faktor internal, kekuatan, dan kelemahan, yaitu berupa jumlah skor sebesar 4,15 yang berarti keripik tempe Amel ini itu memiliki kekuatan yang kuat dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan usahanya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya itu mengenai analisis faktor eksternal. Di sini menggunakan IFAS atau External Factor Analysis Summary. Nah, untuk analisis faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu peluang atau opportunities, dan yang kedua adalah ancaman atau threat-nya. Nah, ada beberapa peluang atau opportunities yang ada pada keripik tempe amel. Nah, yaitu yang pertama peluang di mana pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk seluruh UMKM di Indonesia, termasuk keripik tempe amel. Nah, fasilitas itu berupa usaha kredit usaha rakyat atau KUR, di mana bobot dari O1 atau peluang 1 adalah 0,1, sedangkan rating 1 dan skor pembobotan 0,1. Selanjutnya itu peluang kedua dari keripik tempe amel, yaitu pemerintah telah memberikan bantuan langsung kepada keripik tempe amel. Nah, bantuan yang diberikan pemerintah berupa alat pengemas atau sealer, di mana untuk peluang kedua memiliki bobot sebesar 0,05, rating 1, dan skor pembobotan sebesar 0,05. Next. Selanjutnya yaitu peluang yang ketiga yang dimiliki oleh keripik tempe amel mengenai bahan baku yang selalu tersedia. Nah, bahan baku untuk keripik tempe amel pastinya adalah tempe yang selalu diambil dari produsen yang sama oleh pemilik keripik tempe amel. Nah, untuk peluang ketiga memiliki bobot sebesar 0,2 dan untuk ratingnya sebesar 5 dan juga skor pembobotan sebesar 1. Nah, yang terakhir dari peluang keripik tempe amel yaitu karena keripik tempe amel bertempat di Kota Malang yang sebagai kota tujuan wisata, maka pastinya wisatawan yang melakukan perjalanan atau wisata ke Kota Malang tentunya selalu membeli oleh-oleh termasuk keripik tempe amel. Nah, untuk peluang yang keempat memiliki bobot sebesar 0,2 dengan rating 4 dan skor pembobotan sebesar 0,8. Jadi untuk subtotal yaitu eh, bobot peluang saja, subtotalnya itu sebesar 0,5 dan untuk keseluruhan subtotal dari peluang skor pembobotan sebesar 1,95. Next. Nah, untuk yang kedua, analisis faktor eksternal yaitu mengenai threat atau ancaman. Dan di sini ada beberapa ancaman dari keripik tempe amel. Nah, ancaman pertama yaitu tingginya daya saing antar UMKM sejenis. Nah, banyak usaha keripik tempe yang sama di kawasan tersebut menjadikan persaingan untuk produk tersebut semakin tinggi. Nah, untuk bobot dari threat pertama ini sebesar 0,35 dengan skor 5 dan skor pembobotan sebesar 1,75. Nah, selanjutnya itu mengenai ancaman kedua dari keripik tempe amel mengenai keadaan ekonomi yang tidak stabil. Nah, keadaan ini menyebabkan turun naiknya harga bahan baku untuk membuat keripik tempe amel, termasuk bumbu sampai kepada proses pembuatan produk tersebut. Nah, untuk skor dari ancaman yang kedua sebesar 0,05 dengan untuk untuk skor 0,05 dengan bobot 3 dan skor pembobotan sebesar 0,15. Next. Nah, untuk yang ancaman ketiga atau ancaman terakhir dari keripik tempe amel yaitu persaingan antar online seller oleh-oleh khas Kota Malang semakin ketat. Nah, di mana toko oleh-oleh lain di Kota Malang ini memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran mereka. Nah, untuk bobotnya sebesar 0,05 dengan eh, rating sebesar 4 dan skor pembobotan 0,20. Nah, untuk subtotal atau keseluruhan dari treat saja yaitu sebesar bobot 0,45 dengan skor pembobotan 2,10. Nah, untuk total skor dari peluang dan ancaman jika dijumlahkan untuk bobot sebesar 1 dan untuk skor pembobotan sebesar 4,05. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dari analisis faktor eksternal menggunakan tabel EVAS yaitu bahwa faktor utama dari skor peluang yang tertinggi adalah bahan baku yang selalu tersedia. Nah, kenapa? Karena ini ditandai dengan bobot sebesar 0,20, rating 5, serta skor pembobotan sebesar 1. Nah, untuk faktor yang ancaman ditunjukkan bahwa tingginya daya saing antar usaha keripik tempe di Gang Sanan dengan bobot
sebesar 0,35, kemudian rating 5, dan skor sebesar 1,75. Nah, ancaman ini timbul karena di kawasan Gang Sanan itu sudah banyak pengusaha keripik tempe semacam keripik tempe Amel, yang berarti tingkat persaingan antar usaha sangat ketat yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dari usaha keripik tempe Amel tersebut. Nah, hasilnya itu mencakup seluruh hasil dari tabel Evers tersebut mencakup